Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang kisah 3 pengusaha yang harusnya menjadi contoh mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi bagi kita selaku pengusaha ya. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena menurut saya kita selaku pengusaha kadang-kadang ya kita dapat masalah. Pada saat kita dapat masalah itu, kita harus bercerita dengan siapa? Kita harus butuh referensi. Kita dapat, kadang kalau kita berusaha itu kan kadang ada untung, kadang ada rugi. Pada saat kita rugi, kita harus bercerita dengan siapa? Pada saat kita untung, kita harus, untuk apa duit ini? Harus kemana? Diapakan? Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hidup kita ini adalah untuk mati. Nah, 3 sahabat ini menurut saya dengan mengetahui kisah ini lebih mendalam ya, seharusnya kita tidak perlu lagi banyak belajar tentang success story yang lain. Atau kalaupun kita belajar juga, tetapi kita jangan lupa dengan 3 sahabat ini. Kenapa? Satu, sahabat ini ya, hebatnya dalam waktu yang tidak begitu lama, 30 tahunan, mereka ini punya duit triliunan. Tetapi dalam sirah kita ketahui, walaupun punya duit banyak, tapi dia tidak sayang untuk berinfak. Kalau Rasulullah butuh duit, dia langsung berebutan. Bahkan ada yang mencatat sahabat ini infaknya sampai ratusan miliar. Terus sahabat ini juga ikut perang, pimpin perang. Kenapa? Karena memang sahabat ini tahu bahwa kalau berperang itu dia tidak ada hisab lagi. Jadi sahabat ini walaupun dia mengejar dunia, ya, tetapi akhiratnya jadi nomor 1, tetap nomor 1. Tetap wa tujahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi inilah adalah sosok pengusaha yang harusnya menjadi teladan kita. Jadi kalau kita lihat ya dalam keseharian kita selaku pengusaha ini, FS sudah benar, visibility tadi sudah benar. Segala upaya sudah benar. Tim kita sudah hebat. Ya. Operasional sudah bagus. Tetapi dalam pelaksanaan kita, kalau kita tidak mencontoh orang-orang ini, maka yang kita terlalu mengandalkan kepada usaha. Bukan ikhtiar. Dan terakhir kita berdoa. Nah, 3 sahabat ini sudah lewat. Untuk diri mereka pun sudah lewat. Jadi dia sudah tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi 3 sahabat ini ya sangat terkenal sebagai sahabat-sahabat yang bermanfaat. Karena memang manusia itu setelah dia mengetahui tentang ketauhidannya bagus, ibadahnya baik, akhlaknya baik, badannya kuat, wawasannya luas, maka yang lainnya itu adalah struktur ekonominya atau qadirul al-kasbinya baik. Dan yang paling terakhir yang perlu kita ketahui, paling kita harus contoh adalah kebermanfaatannya. Nah, 3 sahabat inilah yang menurut saya walaupun mereka kaya, punya duit banyak, tapi kebermanfaatannya itu luar biasa. Kalau sampai sekarang mungkin kita lihat salah satunya itu saya sebutkan adalah, yang pertama itu adalah Utsman bin Affan. Bagaimana Utsman bin Affan sampai sekarang itu, walaupun dia meninggal tetap bersedekah. Ini luar biasa, contoh yang paling baik. Jadi saya mengharapkan setelah mengetahui ini,
kita tidak usah lagi lah cari referensi terlalu banyak tentang success story yang lain. Jadi saya berpikir bahwa kisah-kisah yang ada pada siroh-siroh Nabawi itu sebenarnya harus jadi referensi kita, agar kita dalam bergerak itu memang dalam rangka wasoddaqo bil husna. Jadi dalam memperlihatkan kehebatan dari agama Allah. Yang berikutnya adalah Abdurrahman bin Auf, dan yang satu lagi adalah Zubair bin Awam. Demikianlah pemirsa, semoga dari 3 cerita sahabat pengusaha yang hebat ini dapat menjadi teladan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.